Halo, teman-teman mahasiswa apa kabar? Kali ini saya Maria Febiana Kristanti akan memandu kalian untuk memahami lebih dalam apa sih yang dimaksud dengan audience identification. Di pertemuan keempat di mata kuliah sosial media strategik ini, teman-teman akan diajak untuk lebih fokus bagaimana untuk menganalisa audiens atau kalayak ya, kita sering menyebutnya. Nah, untuk yang pertama saya ingin teman-teman terlebih dahulu ke semester-semester awal supaya teman-teman bisa memahami di mana posisi kita sebagai akademisi ilmu komunikasi tentunya ketika membahas terkait dengan audiens. Saya mencoba untuk menggunakan model Laswell aja ya. Meskipun model Laswell ini yang secara linier, namun saya asumsikan di sini kita belajar um, memposisikan diri menggunakan media sosial untuk mengajak, mempersuasif khalayak atau audiens, baik itu secara kognitif, baik itu secara behavior ataupun konatif mereka dengan secara satu arah. Nah, kita belajar di pertemuan ini sebatas itu saja. Um, saya ingin mencoba mengingatkan teman-teman. Teman-teman pasti ingat ya model ini, karena ini tentunya akan sering sekali digunakan oleh teman-teman mahasiswa untuk belajar secara dasar apa itu komunikasi. Kita mulai dari siapa, tentunya siapa yang dikatakan oleh Laswell ini adalah pembuat pesan, uh, yang memproduksi pesan, baik itu terlembagakan ataupun secara individual. Kalau di dalam media sosial, karena fungsi media sosial tidak lagi harus terkoneksi dengan sebuah lembaga, karena kita sebagai individu saja sudah bisa memproduksi pesan kita sendiri, otomatis di dalam model ini kita asumsikan adalah pemilik akun media sosial, gitu ya. Nah, says what ini maksudnya adalah pesannya apa saja, pesan apa saja yang ingin disampaikan. Kemudian channel di sini artinya media, baik itu media secara konvensional, ya kan, atau media mainstream, ataupun ketika kita berkomunikasi di media sosial sendiri, apa nama-nama media barunya atau apa aplikasi yang kita gunakan. Oke, tentunya saya tidak perlu untuk mengupas secara tuntas terkait dengan apa saja yang dimaksud atau dikelompokkan terkait dengan media sosial. Teman-teman pasti sudah paham dan sering menggunakan itu. Nah, berikutnya adalah to whom. Nah, yang terakhir ada efek. Kita akan bahas secara dalam di sini ya, teman-teman. Ini kita berbicara terkait dengan audiens atau khalayak ya, seringnya dibilang. Oke, dari gambar ini semua, teman-teman bisa berpikir apa ketika mengaitkan model Laswell ini dengan mata kuliah strategi media sosial, kemudian mengkaitkan dengan pertemuan kita hari ini untuk mengidentifikasi khalayak. Apa yang teman-teman pikirkan? Nah, jadi kalau kalian melihat dalam proses ini semua, pembuat pesan di sini ya, pembuat pesan tidak akan bisa meng-create pesan itu dengan efektif, dengan baik, baik itu secara non-verbal ataupun verbal, ya kan?
Atau si pembuat pesan ini juga tidak akan bisa memilih media yang efektif atau media yang tepat ketika mereka tidak tahu dengan pasti siapa kalayaknya. Sebelum kita menganalogikan lebih jauh terkait dengan sosial media, coba kita kaitkan di dalam konteks antar pribadi kita. Ketika teman-teman ingin berkomunikasi dengan teman kalian, dan teman kalian itu berasal dari berbagai negara yang berbeda, ada dari Indonesia, ada dari Cina, ada dari Amerika misalnya. Apakah kemudian kalian akan menggunakan bahasa dan menggunakan pesan-pesan di sini sesuai dengan kearifan lokal kalian? Misalnya kalian berasal dari suku Jawa, apakah kalian akan menggunakan bahasa Jawa ketika berkomunikasi dengan teman-teman kalian yang dari negara yang berbeda? Demikian juga ketika kalian tidak tahu atau kalian tidak membedah secara dalam, mengidentifikasi secara dalam, kalian punya teman dari Cina, dari Amerika, dari Indonesia, apakah mereka ini memiliki kultur yang sama? Apakah mereka memiliki value atau belief atau kepercayaan yang sama? Enggak ya. Artinya, kita tidak bisa mengeneralisir pesan-pesan yang kita buat di sini untuk disampaikan kepada 3 orang yang berbeda ini. Artinya, mata kuliah kita hari ini membantu kita sebagai sarjana komunikasi untuk selalu ingat bahwa mengidentifikasi khalayak di sini sangatlah penting untuk mempersiapkan pesan yang akan kita sampaikan, mempersiapkan dan bisa membantu memilih media-media apa saja yang kita butuhkan sesuai dengan target khalayak kita. Kalau tadi saya menggunakan contoh-contoh di dalam konteks antar pribadi, nah ini adalah media sosial yang terkadang orang-orang yang hidup di dalam ruang digital memiliki identitas yang bisa jadi berbeda dengan mereka yang ada di dunia nyata. Ketika kita belajar terkait dengan khalayak yang ada di media sosial, ya kan? Karakter mereka tentunya akan beragam. Beragam diartikan di sini adalah mereka akan memiliki selera yang berbeda-beda ketika mereka mengkonsumsi sosial media. Saya ambil contoh. Saya menggunakan sosial media WA, Facebook, Instagram. Ketika saya hadir dan menggunakan Facebook, itu saya memiliki tujuan mengaktualisasikan diri saya berbeda ketika saya mengaktualisasikan diri saya di Instagram. Meskipun Facebook dan Instagram kali ini sudah bisa terkoneksi, terintegrasi, saya tetap memanfaatkan kedua aplikasi ini, kedua media sosial ini dengan cara yang berbeda. Memanfaatkan dengan cara yang berbeda, artinya ketika saya hadir di Facebook ataupun di Instagram
saya menghadirkan pula identitas saya yang berbeda. Oke? Demikian pula ketika saya menggunakan Line ataupun WhatsApp, itu saya menampilkan diri saya yang berbeda. Saya menggunakan WhatsApp, nomor saya itu hanya menunjukkan identitas saya sebagai dosen yang profesional, yang menerima pesan-pesan yang tujuannya untuk pekerjakan, yang menerima dan membalas pesan-pesan yang bertujuan untuk uh, melengkapi kehidupan akademik saya, baik itu berinteraksi dengan mahasiswa, dengan kolega, secara struktural, ataupun secara peer group untuk menyelesaikan tugas riset, pengabdian kepada masyarakat, dan sebagainya. Tapi saya tidak menghadirkan diri saya seperti itu ketika saya menggunakan Instagram. Saya lebih menunjukkan diri saya di Instagram adalah sebagai seorang anak milenial yang lagi belajar, yang lagi sekolah, yang memiliki kehidupan romantis, yang kemudian um, memiliki anak. Gitu. Contoh saya ini memberikan gambaran bahwa ketika kita nanti menjadi bekerja untuk memanage sebuah sosial media, ketika kita memikirkan khalayak kita tidak sederhana seperti yang kita lakukan di dalam konteks antar pribadi misalnya, atau ketika kita dalam konteks waktu belajar media-media mainstream misalnya, bagaimana TV, radio, dan lain sebagainya. Oke, semoga teman-teman bisa paham ya untuk materi ini. Jadi ini kata kuncinya. Ketika kalian mau menyampaikan sesuatu, mempersiapkan komunikasi kalian, jangan lupa siapa audiensnya. Itu langkah pertama. Oke, ini secara ringkas saya ingin menyampaikan bahwa identification, learn to identify audiences so you can find out what motivates them, what words resonate with them, who their trusted sources of information are, and which communication methods are most effective. Proses identifikasi ini adalah sebuah proses di mana kita sebagai komunikator, sebagai pembuat atau melakukan produksi pesan, kita bisa memetakan dan melihat apa yang sebenarnya diinginkan oleh khalayak. Apa alasan yang dibuat oleh khalayak sehingga mereka harus menyenangi merek, konten, atau akun yang kita buat. Mengapa mereka harus mempercayai kita? Mengapa mereka harus mengikuti konten-konten yang kita buat? Dan sejauh mana ini semua sebuah metode yang dilakukan supaya kita bisa berkomunikasi dengan efektif. Kalau kita bicara soal definisi efektif, itu kan logikanya sederhana ya. Ketika sesuatu ini disampaikan dalam bentuk dalam sebuah pesan tertentu, bentuk atau pesan tertentu, ya, ini di deliver ya. Kemudian diterima
di dalam bentuk dan pesan yang sama itu dikatakan efektif. Oke, jadi kalau kita mengidentifikasi dengan tepat di dalam hipotesa ini, tentunya kita akan bisa menyampaikan sebuah pesan itu yang efektif. Kita tidak membuang-buang waktu dan energi kita untuk menyampaikan sesuatu yang itu sebenarnya nggak tepat sasaran. Um, saya ambil contoh ya, waktu saya mengampu mata kuliah di komunikasi lintas budaya, proyek akhirnya adalah mereka membuat campaign, kampanye. Memang mata kuliahnya adalah komunikasi lintas budaya, tentunya nggak diajarin terkait bagaimana strategi media sosial, harus membuat apa namanya, uh, membuat analisa audiens. Namun ada satu kelompok yang waktu itu dia mengkampanyekan terkait dengan stereotyping yang ada di Indonesia. Nah, cara mereka membuat konten itu sangat walaupun mereka dalam ranah akademik, tapi mereka bisa membuat apa copywriting ya. Nanti kita belajar itu juga ya. Naskah yang mereka buat itu sangat spesifik kepada anak muda. Anak muda yang saya maksud di sini adalah milenial, Gen Z gitu ya. Sehingga yang waktu itu saya juga follow, mereka juga memainkan hashtag, kemudian mereka juga melakukan tag ke beberapa akun-akun yang mensupport terkait dengan yang bergerak di stereotyping, rasisme, seperti itu. Saya lihat itu like-nya banyak dan mereka juga bikin satu video dibanding dengan kelompok yang lainnya. Karena mereka bisa mengemas uh, pesan itu dalam ranah yang akademik, dalam teoritis, tapi tidak terkesan teoritis dengan bahasa yang santai dan disesuaikan dengan segmen mereka. Karena mereka ingin menggerakkan budaya untuk menolak stereotyping itu sejak muda, gitulah intinya pergerakan mereka. Oke, ini sebuah catatan juga dari saya. Kita bahas dulu ya. Yang pertama, identifying and segmenting your audience is the first building block for creating and delivering successful preservation message. Ini nanti kita sudah bahas ya. Um, Mengidentifikasi dan kita membuat segmen secara spesifik itu adalah sebuah cara untuk uh, membangun ya atau membuat bangunan yang apa ya ibaratnya yang kokoh ya, yang kokoh untuk membuat dan menyampaikan uh, pesan apa itu pesan awal atau pesan yang awal yang itu bisa langgeng, yang jangka panjang ya. Jadi um, ketika kita bisa memetakan segmen kita, kita akan bisa menempatkan message-message itu untuk memelihara komunikasi dalam jangka yang panjang. Ya ibaratnya kalau kita lagi memanah dan kita bisa menempatkan anak panah kita ke sudut yang tepat, ya itu kan poinnya banyak gitu lah ibaratnya. Kita lihat ya, yang poin nomor 2 saya mencatat audience identification matters because ya ini kenapa menjadi penting dan satu pertemuan sendiri. Success for public agencies means satisfying key
key stakeholders according to their definition of what is valuable. Saya mau mendefinisikan ini gitu ya. Tentunya materi kita ini kan mempersiapkan kalian untuk turun ke dalam turun ke kehidupan praktis. Oke, yang nantinya kalian juga akan menerima klien dan sebagainya. Sehingga ketika kalian bisa melakukan identifikasi itu dengan tepat, itu akan bisa memuaskan stakeholder. Stakeholder itu ya orang-orang yang memangku kepentingan. Siapa yang mereka berkepentingan, kan akan banyak gitu ya. Bisa perusahaan kalian, kemudian bisa pihak pengiklan, mungkin dari brand ambassador-nya sendiri gitu dan lain sebagainya, influencernya, brand itu sendiri gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga mereka bisa mencocokkan mana segmen yang memang bernilai dan membawa keuntungan kepada mereka, dibanding kalian tidak melakukan melakukan atau menyiapkan segmentasi itu dengan detail. Oke, kita lihat di poin ketiga. Saya mencatat, you should start early to identify and segment audience so you can find out more about what motivates them to action. Oke, what words resonate with them. Nanti kita udah bahas di awal ya. Who their trusted sources of information are, and which methods of communication are most effective for reaching them. Nanti kita udah bahas di awal ya, teman-teman. Tapi ini saya ulang karena ini memang menjadi bagian pokok yang penting untuk kalian ingat-ingat bahwa ini semua menjadi background kenapa kita perlu untuk melakukan analisis audiens, bahasanya gitu ya, analisis audiens, identifikasi audiens, atau melakukan segmentasi. Sama aja. Oke. Di bagian ini saya ingin teman-teman mahasiswa untuk mengingat how your work connects to what they care about. Oke. Saya mencantumkan di leads itu link video yang kalian bisa tonton untuk menjelaskan mengapa sih kemudian kita penting untuk mengingat bahwa apa yang kita lakukan, proses kita melakukan manajemen media sosial dan memperhatikan siapa audiensnya untuk bisa membangun engage, untuk mengkoneksikan apa yang kita punya, brand kita atau corporate kita atau project kita kepada mereka, itu menjadi penting dan siapa saja ya yang memang berperan di sana. Nah, di dalam video itu ada suatu hal yang menarik buat saya. Dikatakan bahwa the public is not a target audience. Clear ya? Saya ulang, the public is not a target audience. Kalau kita lihat di gambar ini, ada banyak orang berkumpul. Ini bukan target audience. Oke. Karena apa? Ya. Karena yang dikatakan kata target yang nanti kita lakukan identifikasi. Oke. Kita identifikasi. Itu maksudnya adalah well defined. Bisa didefinisikan. Bisa dianalisa. Bisa kalian ubah target-target itu ke dalam sesuatu yang lebih spesifik. Makanya dikatakan di sini
The more specific and smaller, the easier it is. Oke, clear ya teman-teman. The public dalam jumlah yang besar, kita belum bisa, bukan belum bisa ya, sebenarnya itu masih terlalu general. Karena kan message yang kita buat itu sebenarnya harus benar-benar harus bisa menembak target itu. Oke, sehingga yang namanya target itu ya harus well defined, harus spesifik. Semakin spesifik, semakin kecil, lingkupnya akan memudahkan kita untuk bisa menyiapkan karakter pesan apa yang memang bisa diterima dan dipercaya oleh audiens kita. Kita ambil contoh ya. Misalnya kita memiliki klien yang dia bergerak di dalam bidang minuman gitu lah. Kita ambil spesifik minuman anak-anak. Kita nggak usah nyebut merek lah ya di sini. Oke, kita bilang dulu minuman anak-anak. Nggak nyebut merek soalnya nggak di endorse siapa-siapa. Oke, minuman anak-anak. Bagaimana kalian kalau disuruh mengidentifikasi kalayaknya? Mungkin kalian akan kemudian berpikir, ya anak-anak kak, gitu ya. Atau kemudian anak-anak yang TK, anak-anak yang SD. Ini kan masih the public, masih umum. Anak TK, anak SD. Artinya kalian harus kembali lagi kan. Minuman anak-anak ini, how about the price? How about the quality? Terus they can buy minuman ini di mana aja. Oke, kita ambil ketika minuman ini memiliki harga yang lumayan mahal. Misalnya di atas 10.000. Minuman anak-anak ya. Kita asumsikan di 10.000. Lebih dari 10.000. Oke. Kemudian kualitinya high quality. Kita ambil contoh ya, secara gampang. Kemudian belinya hanya bisa ada di hypermarket. Maksudku hypermarket di sini bukan merek ya. Jadi ya supermarket yang besar, bukan minimarket yang di sekitar kalian. Apakah kemudian kalian kalau udah tahu info ini tetap akan menargetkan mereka? Nggak spesifik. Siapa anak-anak SD yang kemudian hanya beli minuman bisa beli di harga 10.000 ke atas? Terus kemudian kalian bisa bertanya lagi, bener nih yang kalian targetkan nih, walaupun jual minuman anak-anak, yang kalian targetkan anak-anak. Bener. Apakah anak-anak itu masih diasuh oleh ayah ibunya? Apa nggak seharusnya adalah yang kalian targetkan adalah orang tua mereka? Orang tua yang seperti apa yang kalian targetkan? Yang mau mengkonsumsi harga minuman satu botol lebih dari 10.000 dengan kualitas yang bagus dan dia nggak bisa dibeli di minimarket. Harus berkendara dulu
untuk mencari hypermarket dan mereka bisa beli. Kalau kalian nanti bisa membuat itu secara spesifik dan bisa didefinisikan, di mana hasil kalian bisa jadi adalah target dari minuman anak-anak ini adalah orang tua yang bekerja secara profesional, yang um, memiliki spare waktu untuk di dalam 24 jam lebih banyak waktu di kantor, sehingga mereka setelah pulang kantor bisa mengakses um, pembelian melalui hypermart ketika mereka pulang kantor dengan pendapatan sekian puluh juta misalnya. Nah, ketika kalian bisa untuk semakin spesifik dan semakin kecil lingkupnya, itu akan memudahkan kalian untuk nanti membuat pesan. Karena kan ketika kalian membuat konten, nggak semuanya semua harus verbal kan teman-teman. Kalian harus bisa membuat konten verbal juga. Kalian harus bisa memanfaatkan desain grafisnya, kalian bisa memanfaatkan foto yang kalian gunakan, video pun kalau misalnya di Instagram kita harus bisa menggunakan Reels dalam waktu 15 sampai 30 detik. Itu bagaimana kita mengemas pesannya atau kita membuat story, atau kalau di TikTok kita bisa memanfaatkan bagaimana meng-create sesuatu yang kreatif di TikTok, memanfaatkan fitur yang ada, tapi bisa mengakses orang tua yang seperti ini. Nah, itu akan kalian akan lebih spesifik dan algoritma juga akan mengantarkan uh, konten yang dibuat teman-teman ini kepada mereka yang memang membutuhkan informasi ini. Gitu ya. Oke, sorry. Ketika kita sudah tahu bagaimana attitude dan and belief yang mereka percaya, kita bisa untuk menurunkan data-data ini untuk bisa memetakan bagaimana mereka secara umur, secara region, secara uh, religion, secara etnik, karena attitudes, belief, atau di sini value, atau kemudian behavior, ini kan sesuatu yang diwariskan ya. Biasanya kalau kita bisa uh, memahami, kalau kita biasanya menggunakan media sosial, kita kan suka untuk melakukan repost-repost terkait dengan apa kata-kata motivasi, kemudian kata-kata mutiara, konten-konten yang memberikan apa memberikan sentuhan psikologis gitu ya. Nah biasanya dalam konten-konten yang memberikan sentuhan psikologis itu mengandalkan bagaimana ini semua attitude, sikap mereka, belief, value, behavior ini, karena semuanya akan terkait sih. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini memang mayoritas agama Muslim yang menjadi prioritas, sehingga kalian akan bisa menemukan tuh konten-konten yang banyak pendekatannya secara religion dengan pendekatan yang Muslim, karena itu secara general itu menjadi mayoritas di negara kita. Oke, okay. Kenapa ini kemudian menjadi penting dilakukan secara praktis ya? Yang pertama, cut your cost. Ini tentu akan bisa menghemat dana ketika kalian bisa melakukan segmentasi itu spesifik. Oke, okay? Ketika kita hanya mempunyai data kalayak kita secara general, otomatis apa yang kemudian kita sampaikan tidak langsung menembak target. Ketika tidak langsung menembak target, tentunya membutuhkan
usaha yang lebih keras, baik itu membuat konten dan lain sebagainya, sehingga karena ketika message itu tidak tersampaikan kepada target, otomatis yang akan menjadi view atau yang kemudian mengklik atau kemudian yang mengakses akun kita itu orang-orang yang random, dan belum tentu mereka suka, karena mereka ya karena kita tidak mentargetkan mereka, sehingga mereka acak aja gitu. Oke. Okay? Nah, yang kedua adalah every audience is limited. Oke. Okay? Kita bisa merefleksikan kepada diri kita sendiri gitu ya. Kita sebagai khalayak mengkonsumsi media sosial sebenarnya terbatas sih. Dalam satu hari kita seberapa banyak sih waktu kita digunakan untuk mengakses media sosial. Nah, sehingga it is important to focus on catching the attention, membangun atensi kita yang dimana dalam satu hari kita bermain media sosial dan kita bisa tertarik untuk mengklik, ya kan? Kemudian tertarik untuk melihat iklan yang lewat ketika kita melakukan swipe. Nah, itu yang susah untuk kita lakukan apabila kita tidak melakukan segmentasi yang tepat, yang jeli. Bisa jadi kita bisa menghabiskan banyak uang untuk kemudian beriklan, tapi kemudian tidak ada yang mengklik, tidak ada yang tertarik. Karena kita melakukan salah segmentasi misalnya. Seperti logika tadi, ketika kalian jual minuman anak-anak, kemudian yang kalian targetkan anak-anak. Apakah anak-anak yang mana? Apakah anak-anak sudah ada yang bermain media sosial? Apakah anak-anak juga bisa, ketika mereka misalnya bermain media sosial, apakah mereka akan tertarik terhadap iklan yang memang dibangun di sana? Apakah kemudian nggak lebih baik kalau uang kalian gunakan untuk membangun advertising kepada ibu-ibu yang memang perhatian terhadap kesehatan anak atau perhatian terhadap nutrisi anak melalui minuman-minuman sehat yang dibuat. Nah, ini kan menjadi hal yang penting ya, teman-teman. Yang berikutnya adalah jangan bikin customermu tuh bosan gitu. Karena membangun khalayak yang pada akhirnya, kalau kita belajar menganalisis audiens dalam konteks praktis ini kan ujung-ujungnya kita pada tujuan ekonomi ya teman-teman. Kita akan bertujuan untuk memonetize apa yang kita suguhkan di dalam media sosial untuk bisa disukai khalayak kan. Nah, sehingga saya menggunakan term customer. Kalau kalian punya, membangun customer yang loyal itu nggak gampang. Sehingga kalau pesan-pesan kalian kemudian membuat mereka bosan dan terlalu general dan nggak sesuai target mereka, mereka akan lari gitu. Sekarang kita asumsikan produk-produk yang memang high end itu tidak akan mungkin mempunyai message yang sama dengan produk-produk yang low end, ya kan? Coba kalian perhatikan deh, kalau brand yang memang high end sekali, bahkan mereka nggak mencantumkan price. Beda dengan yang low end, yang sering menggunakan media sosial, misalnya live Facebook, live Instagram untuk jualan brand mereka. Bahkan mereka menyuguhkan harga. Kenapa? Kenapa menurut kalian? Karena mereka sudah tahu karakter dari khalayak mereka. Kalau yang low end, tentunya orang-orang dengan low end itu masih punya keterbatasan ekonomi, belum sehingga mereka perlu untuk tahu berapa biayanya, sehingga mereka bisa menganggarkan atau bisa memperkirakan cukup atau tidak ya ketika saya harus mengeluarkan uang sekian. Sedangkan produk-produk yang high end dengan harga misalnya di atas 10 juta
di atas 50 juta. Mereka kenapa tidak memberikan sebuah teks atau melakukan live streaming untuk berjualan di sana? Karena kalau mereka itu lakukan, itu akan merusak eksklusivitas karena mereka tahu bahwa kalayak yang mereka sasar adalah mereka yang sudah memiliki kebebasan ekonomi gitu ya. Jadi sudah punya banyak kebutuhan-kebutuhan kebutuhan primer, sekunder, tersier mereka mungkin sudah terpenuhi. Nanti kita akan belajar yang terkait dengan Maslow. Sudah terpenuhi sehingga mereka tidak perlu lagi untuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan nominal. Nah, ketika itu nanti brand yang low end kemudian tidak memberikan harga di sana atau tidak memberikan spesifikasi yang jelas dan tidak memberikan kepastian gitu ya kepada kalayaknya atau customernya, nah itu akan membuat bosan karena ya mereka nggak akan mau lihat lagi karena ini nggak ada harganya, nggak ada spesifikasi yang angkat, kami jual apa. Justru dengan dengan diberikan harga di sana, ada price tag-nya jelas di sana, kemudian spesifikasinya jelas, ini bisa didapatkan di mana, bisa dapat diskon berapa, bebas ongkir atau tidak, misalnya ya, message yang dibawa di sana. Nah, itu akan membuat para customer atau kalayak ini menjadi semakin penasaran dan akan membuka-buka lagi dan melihat-lihat, melakukan pemilihan-pemilihan, dan otomatis ini kan akan menggiring perjalanan mereka untuk melihat konten-konten yang lain di dalam media sosial kalian. Sementara kalau karakter yang high end, mereka itu sebenarnya sudah tahu mana yang mereka mau beli. Mereka hanya membutuhkan eksklusivitas, prestis. Jadi kalau semakin tidak ada harganya, semakin tidak spesifik yang disampaikan, itu membuat mereka semakin tidak sehingga informasi itu kan semakin sedikit diketahui orang, semakin sedikit diketahui orang, artinya kan semakin eksklusif, semakin merasa bahwa mereka yang hanya mereka yang mengetahui, dan itu bisa menjadi sebuah kemewahan buat diri mereka. Oke, oke, baik. Kita akan lihat di slide ini bagaimana untuk mengidentifikasi audiens. Yang saya gunakan di dalam slide ini sebenarnya saya kumpulkan dari berbagai macam literatur. Saya kumpulkan dan sebenarnya saya tidak ingin teman-teman mahasiswa untuk hanya terbatas pada kriteria atau kategori ini aja. Karena kita sekarang udah hidup di dunia digital, banyak sekali tools, aplikasi yang bisa kalian cari di Google untuk bisa mengidentifikasi atau membantu kalian untuk menganalisis audiens ini. Cuman ketika kalian nanti menganalisis, tetap ada sesuatu yang dasar, yang memang yang bisa kalian gunakan untuk define tadi, mendefinisikan dari membaca grafik, membaca tabel yang memang sudah disajikan di dalam tools-tools tersebut. Nah, seringnya ketika kita mengidentifikasi audiens itu sebatas seperti saya mau membagi audiens itu dari umur, orang tua, anak, remaja gitu ya. Kalau ditanya target audiensmu mana, remaja, audiensmu mana, anak-anak, orang tua. Nah, saya tidak ingin kalian sebatas di situ aja sih, atau biasanya terkait dengan gender gitu ya. Tapi bukan jenis kelamin. Kalau seringnya tuh teman-teman tuh jenis kelamin, bukan gender ya. Jadi gender dan jenis kelamin itu dua hal yang berbeda. Seringnya kalian
membahas terkait dengan jenis kelamin perempuan, laki-laki gitu ya. Sementara kalau gender itu kan berbicara soal maskulinitas, feminitas, dan bisa jadi perempuan itu maskulin, bisa jadi laki-laki itu feminin. Itu kan hanya terkait dengan performativitas apa yang mereka ingin tampilkan gitu ya. Oke, uh, mungkin saya mau ulang di sini ya. Jadi terkadang kalau gender itu terkait dengan maskulin, feminin. Kita nggak ngomong jenis kelamin. Jadi bisa jadi laki-laki itu feminin, bisa jadi perempuan ini maskulin. Ini yang perlu kalian perhatikan ya. Jadi ini tidak membatasi untuk terkait jenis kelamin. Jadi sering salah kalau kalian nanti mau misalnya memiliki uh, produk yang terkait dengan uh, skincare gitu. Ya bukan berarti itu semua kan harus mentargetkan kepada perempuan yang seringnya digeneralisasi sebagai feminin. Ya, ada juga kok laki-laki yang feminin yang memang dia perhatian, atau juga ada cowok-cowok yang maskulin tapi dengan karakteristik yang misalnya dia dengan bergaya metropolitan dan sebagainya. Jadi nggak harus perempuan gitu. Dan sekarang kayaknya terkait dengan brand-brand seperti itu udah bergeser ya. Dan itu udah direpresentasikan dari ya Korean Wave ya, Korean Wave yang hadir itu mereka menyediakan tampilan representasi baru uh, terkait dengan laki-laki yang feminin, dan itu menarik sih, dampaknya besar sekali. Terus kita bisa mengkategorikan terkait dengan region, apakah itu urban, apakah itu rural. Nah itu kita bisa lihat apakah masyarakat di urban dan di rural itu memiliki privilege yang sama terhadap sesuatu. Nah itu perlu dianalisa terkait dengan kelas juga. Kelas ini seringnya kita ngomong soal kelas ekonomi gitu ya, high end, low end, middle end. Padahal kalau kita berbicara kelas itu sebenarnya macam-macam sih teman-teman. Ada kelas sosial, kita berbicara juga terkait dengan bagaimana budaya itu juga bisa membedakan kelas, ya kan? Dari mana? Misalnya dari pendidikan kita dan sebagainya. Um, Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita bisa juga mengidentifikasi terkait dengan political preferences. Kalau memang akun atau konten-konten yang dibuat itu terkait dengan edukasi dan news gitu ya, terkait dengan berita dan sebagainya, itu bisa digunakan. Social grouping, di sini yang dimaksud dengan social grouping bukan seperti tadi ya, kayak the public secara umum, tapi ini adalah kelompok sosial gitu yang mereka memiliki komunitas ya, secara spesifik mereka berkelompok dalam hidup dalam komunitas. Kemudian bagaimana karakteristik keluarga ini akan bisa mampu untuk mendefinisikan mereka sih. Jadi dan ini akan terkait dengan budaya ya, ya terkait dengan budaya mereka. Uh, karena uh, ada dua macam sih. Ada yang karakter budaya itu mereka memang mengutamakan keluarga inti atau nuclear family, atau kemudian mereka hidup bersama-sama dengan keluarga lain atau extended family. Kan ada ya kalau misalnya di etnis tertentu, misalnya kayak di Bali misalnya, mereka hidup berbanjar gitu ya, extended, masih tinggal di rumah itu dengan tantenya, dengan, nah itu akan mempengaruhi tentunya kebutuhan mereka. Nationality, kemudian terkait dengan ethnicity, tadi saya udah singgung, terkait dengan education, ini terkait juga dengan kelas nantinya, dan kemudian religion. Religion di sini saya lebih mengarahkan bukan terkait dengan agama ya, tapi saya mau mengarahkan kepada kepercayaan-kepercayaan. Karena kalau bicara terkait dengan agama itu kan terlalu sempit banget. Terkadang ada juga kok orang yang beragama tapi dia punya kepercayaan tertentu. Nah, itu bisa mungkin digali lebih spesifik lagi. Nah, waktu saya mengumpulkan materi ini gitu ya,
kemudian saya teringat uh, pemikiran dari Abraham Maslow terkait the hierarchy of needs dalam bukunya A Theory of Human Motivation. Jadi kalau menurut dia, kebutuhan manusia itu dibagi ke dalam 5 tahap. Oke, 3, 4, 5. Ada psychological atau biasanya disebut juga biological sih. Psychological atau biological, kemudian safety, kemudian love belonging, self esteem, kemudian self actualization. Tujuan saya ingin menyampaikan ini adalah karena ini kebutuhan dasar manusia dan teman-teman juga bisa meminjam pemikirannya Abraham Maslow untuk menganalisis kira-kira konten, produk, brand, atau akun yang saya miliki. Ini memang bertujuan untuk menyasar kepada karakter khalayak yang seperti apa. Nah, sebelum saya nanti memberikan contohnya, kita lihat dulu definisinya ya dari psychological atau biological. Psychological atau biological itu kebutuhan pokok, kebutuhan dasar. Jadi terkait dengan breathing, food, water, sex, sleep, home, stasis, excretion, ya. Jadi itu menjadi kebutuhan dasar. Jadi kalau konten yang kalian ingin bawa adalah terkait dengan hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar, ini tentunya akan boleh gitu ya kalian secara general, walaupun nanti tetap harus diidentifikasi secara spesifik lagi. Kira-kira kalau kita mau mengiklanin kebutuhan secara yang dasar, itu akan mengarah kepada karakter khalayak yang seperti apa. Tapi pada dasarnya ini akan dimiliki semua orang, akan dibutuhkan semua orang. Yang kedua adalah safety and needs. Itu misalnya kayak kita merasa aman terkait dengan security of body, kita merasa bebas dari rasa sakit, kita selalu sehat. Nah, ini ini biasanya coba ingat produk apa yang lazim, asuransi ya. Asuransi ini bisa kita menyasar kepada orang-orang yang sangat memprioritaskan kebutuhan di safety. Oke, jadi dia mau bebas dari segala ancaman ancaman biaya rumah sakit misalnya. Kemudian ketika mereka sakit, kemudian mereka punya biaya. Ya, ini kebutuhan dasar sih ketika mereka udah concern terkait dengan kesehatan, dan kesehatan itu dikaitkan bagaimana mereka juga memperhatikan kesehatan di keluarga mereka. Nah, ini menjadi salah satu yang penting karena ini ada kaitannya dengan kebutuhan kebutuhan kasih sayang gitu ya, saling protect, saling menghargai satu sama lain, ya ini ada di nomor 2 ini. Yang ketiga itu terkait dengan kebutuhan sorry teman-teman, tadi yang terkait dengan kebutuhan kasih sayang itu ada di nomor 3 ya. Yang ini sebenarnya ada kaitannya sih, ketika kamu sudah merasa aman, tentunya kamu akan bisa memprotek orang yang kamu cintai gitu kan. Friendship, family, terkait dengan sexual intimacy, terkait bagaimana kita ingin mempunyai banyak teman, memiliki keluarga gitu ya. Kalian kayak produk-produk iklan, tadi saya nyebutin merek nggak ya? Jadi sekarang nggak nyebutin merek deh kalau tadi lupa. Parfum laki-laki yang kemudian ada malaikat-malaikat bidadari itu jatuh dan kemudian jatuh cinta sama mereka, itu kan sebenarnya menyasar kepada kebutuhan manusia yang nomor 3 ini, love and belonging gitu. Jadi kalau kamu jomblo gitu kan, message mereka kan gitu ya, ketika kamu jomblo, kalau kamu pakai produk ini, dan misalnya kamu percaya dengan konten ini, nah itu kamu akan bisa mendapatkan friendship, kamu bisa mendapatkan
sexual intimacy misalnya. Gitu. Nah, di poin keempat ini ada terkait dengan esteem, ya, self esteem. Jadi esteem needs ini apa istilahnya ya bahasa Indonesianya ya? Penghargaan ya, penghargaan akan diri gitu. Jadi pujian, pencapaian terhadap sesuatu, kepercayaan diri, tanda jasa, kemudian gift, hadiah, itu yang menjadi kebutuhan nomor 4 ini. Oke, jadi kebutuhan dasar udah kepenuhi, rasa aman udah kepenuhi, bisa mendapatkan kebutuhan cinta, dan kemudian masuk di dalam bagaimana mereka membutuhkan penghargaan. Yang terakhir ya, yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, self actualization needs. Kalau di dalam gambar ini kita bisa lihat terkait dengan sebentar. Terkait dengan morality. Oke. Saya mau hapus tapi tidak bisa. Sebentar. Bisa. Jadi ini terkait dengan morality, creativity, spontaneity, problem solving, lack of prejudice, acceptance of facts. Ringkasnya, di dalam kebutuhan yang terakhir ini, Maslow ingin bilang setiap manusia membutuhkan realisasi potensi diri. Mereka membutuhkan berada di puncak untuk merasakan kepuasan terhadap dirinya, berada di puncak karir misalnya. Nah, ini salah satu kebutuhan yang kebutuhan akhir puncak yang dibutuhkan manusia dari pemikirannya Maslow ini gitu. Kalau saya ambil contoh, pekerjaan melakukan manage terhadap sosial media, menurut saya ya, pekerjaan ini adalah untuk menyediakan ruang bagi orang-orang yang butuh untuk melakukan self actualization. Mereka sudah punya keempat-empatnya, sehingga mereka untuk adanya self actualization yang bisa diakui oleh semua orang. Maslow ini kemudian memperbaiki ininya ya, memperbaiki pemikirannya. Jadi dia tambahkan cognitive needs, aesthetic needs, transcendent needs. Itu dimasukkan setelah cognitive needs itu dimasukkan setelah esteem needs. Jadi setelah kita punya penghargaan ya terhadap diri kita bisa mendapatkan self esteem gitu ya. Nah, kita akan mencari kebutuhan terkait dengan cognitive needs, mencari pengetahuan, mencari informasi, sehingga di dalam ruang media sosial itu kan sangat penuh banjir informasi ya teman-teman, banjir informasi, dan orang menggunakan media sosial di dalam salah satu survei, nanti kita bisa lihat juga salah satunya adalah mengumpulkan informasi. Nah, setelah mereka memenuhi kebutuhan pengetahuannya, mereka membutuhkan aesthetic needs. Ya, bagaimana mereka bisa membutuhkan sesuatu keindahan, kecantikan. Ya, setelah mereka punya pengetahuan, mereka membutuhkan keindahan, kecantikan. Entah itu untuk diri mereka sendiri ataupun di dalam lingkungan sekitar mereka. Nah, yang terakhir ini ditambahkan gitu ya oleh Maslow, transcendent needs.
Jadi setelah self-actualization, setelah dia bisa diakui orang, dan kemudian um, bisa um, menunjukkan prestasi, mencapai puncak karir, mencapai puncak kepuasan dari dirinya, ternyata di kebutuhan terakhir adalah mereka membutuhkan transcendent needs, bisa mengajak orang lain, bisa mempengaruhi orang lain untuk uh, menjalankan pemikiran-pemikiran yang mereka sama ini sudah capai. Oke, okay? Nah, dari sini kita akan tahu ya teman-teman, dari pemikirannya Maslow ini ternyata manusia itu memiliki kebutuhan tuh ada levelnya. Dan kita bisa menggunakan pemikiran Maslow ini untuk mengidentifikasi bagaimana khalayak kita. Apakah kemudian konten kita yang berbau-bau pendidikan itu akan bisa diterima oleh mereka yang kemudian sedang mencari love needs? Nggak mungkin. Ketika saya membuat konten di YouTube terkait dengan materi ilmu komunikasi, saya nggak akan menargetkan kepada mereka yang love needs, tapi mereka yang kepada untuk mencari cognitive needs. Gitu ya. Sehingga kalau memang produk kita adalah sebuah jasa yang membantu orang-orang untuk memudahkan dalam pekerjaannya, nah, bisa jadi kita masuk di dalam uh, orang yang mencari safety needs atau orang yang mencari self actualization ini. Bagaimana kita bisa membedakan antara safety needs dan self actualization ini? Nah, itu harus secara spesifik nanti kita akan harus di breakdown. Bagaimana audiens yang memang uh, kalian maksud sesuai dengan konten, produk, ataupun akun yang kalian gunakan. Ya. Nah, ini saya ingin bertanya kepada teman-teman mahasiswa. Tadi kita kan sudah sampai di Maslow ya. Jadi teman-teman punya gambaran banyak bagaimana sih cara untuk mengidentifikasi audiens. Sekarang saya mau tanya ke kalian. Selama ini, menurut kalian, what audience do you know? Yang ini atau yang ini? Saya rasa pasti semuanya berpikir bahwa, atau kalian misalnya menjawab uh, di dalam pikiran kalian um, jenis-jenis audiens yang biasa digunakan oleh para pengguna sosial media itu hanya berdasarkan umur, kelas sosial, daerah, ya, kesukaan mereka, atau ada juga mungkin yang di dalam pikiran kalian mengatakan audiens yang saya tahu adalah audiens yang bisa terbaca oleh data. Jadi dari data tersebut kita bisa memetakan lagi secara spesifik siapa-siapa yang menjadi audiens. Kalau dari dua itu, jawaban kalian adalah kalian ada di sini. Non-audiences adalah audiens atau khalayak yang sudah mengakses
bersedia untuk memberikan datanya, memilih atau telah mengkonsumsi produk, konten yang kalian atau para pengguna media sosial gunakan, audiens non audience bisa jadi audiens yang sudah melakukan klik pada akun media sosial kalian. Nah, yang saya ingin tekankan adalah kalian jangan melupakan yang namanya unknown audience, ya. Unknown audience adalah audiens atau khalayak yang memiliki kesempatan, peluang untuk menjadi target audiens kalian, tetapi tidak terlihat oleh pengguna sosial media. Paham ya? Mengapa mereka tidak terlihat? Karena mereka belum melakukan klik, mereka belum mengakses atau menemukan akun kalian, atau belum pernah membaca konten kalian, tapi mereka sebenarnya sangat berpeluang dan ini yang lebih cocok daripada non-audience. Paham ya? Jadi di bagian ini saya ingin mengingatkan bahwa kalian jangan lupa terkait dengan non-audience. Artinya jangan kalian hanya terjebak dari data yang kalian punya, kemudian kalian tidak melakukan riset atau kemudian strategi lain untuk juga menjaring, untuk bisa memancing, ya kan, untuk memberikan umpan kepada audiens-audiens yang belum pernah tahu atau mengakses akun kalian. Oke. Di dalam slide ini saya ngambil dari data dari Sprout Social Index ya. Um, ini sebuah gambaran saja sih bagaimana kemudian kita bisa secara umum untuk mengetahui kenapa audiens itu melakukan follow account sosial media. Kita bisa lihat di sini ya. To learn about new products or services itu 57%. To stay up to date on company news 47%. To learn about promotion or discount 40%. To be entertained 40%. To be educated 34%. To connect with people who are similar to me 32%. To be inspired dan lain sebagainya. Dari data ini sebenarnya kalian sudah mendapatkan data yang secara umum bagaimana melihat kepentingan khalayak itu mengakses sosial media. Baru informasi atau data ini bisa kalian gunakan untuk mengelaborasi kira-kira kalau
tujuan saya membuat sebuah konten untuk mau mengentertain atau mengedukasi, jauh lebih penting yang mana? Karena banyak orang yang kemudian uh, menggunakan sosial media untuk hiburan dan untuk edukasi. Walaupun kalau dari data uh, entertain 40%, educated 30%, cuma ini tergantung dari tujuan kalian. Misalnya kali ini saya ingin melakukan edukasi. Nah, bagaimana caranya melakukan edukasi ini bisa dilakukan dengan cara entertain atau membuat mereka juga learn about new products or services. Bagaimana kita mengedukasi mereka, tapi kita juga mengenalkan produk baru kita. Oke? Karena dari data terbaca bahwa 57% memang lebih banyak orang menggunakan produk. Sehingga kita bisa kombinasikan, kita gunakan strategi supaya kita bisa mendapatkan jangkauan followers yang lebih luas. Oke? Dan terkadang yang kita bisa lakukan di sini hanya mencari data ya dari secara online. Tapi kita juga bisa teman-teman untuk melakukan riset. Kita bisa lebih bisa memperhatikan ketika kita melakukan riset di awal. Bagaimana karakteristik audiens yang cocok terkait dengan produk dan konten kita. Sehingga dapat memberikan dampak dan memberikan kepastian kepada kita memproduksi pesan bahwa kita memang melakukan target kepada audiens yang memang aktif. Karena kan kalau di sosial media terkadang satu orang seperti saya bilang ya bisa punya identitas yang berbeda dan kadang identitas mereka itu bisa tidak terlihat gitu ya. Satu orang bisa bikin 2 atau sampai 3 akun yang sering dipakai untuk mengakses sosial media adalah akun bayangan mereka, akun yang anonim misalnya. Nah, itu kan akan apa ya? Sebenarnya akan menyusahkan ketika kita melakukan analisis, tapi itu ketika kita sudah melakukan riset dengan pasti, ini biasanya akan bisa mengarahkan kepada followers mana yang memang aktif di dalam media sosial. Jadi kalau saya ngambil contoh ya, kalau kita mau melakukan campaign di Twitter, itu tidak akan masuk akal ketika mayoritas target kita itu aktif di Instagram. Ya. Jadi memahami apa yang diinginkan oleh audiens dan platform mana yang memang disenangi oleh audiens itu bisa akan lebih mendefinisikan apa yang kita mau dan akan bisa lebih mendefinisikan strategi konten yang nanti akan kita buat. Oke?
Oke. Sorry, ini saya ada tipu di sini. Where does your data, ini maksudnya where does ya, where does your data come from? Data ini bisa banyak. Tadi saya sudah sebutkan secara sekilas. Kalian bisa menggunakan beberapa aplikasi, terus kemudian kalian bisa melakukan riset, dilakukan secara mandiri gitu ya. Karena melakukan riset terhadap audiens itu memang hal yang penting ya. Ini juga, ini bukan hal yang kemudian hanya bercanda-bercanda gitu ya, tapi ini memang sangat memang dibutuhkan. Um, Kalian bisa melakukan Google Analytics, melihat di Facebook Insight, Instagram Insight, dan social media listening tool. Ini kalian bisa googling. Saya memberikan satu tautan, memberikan contoh bagaimana kita bisa melihat analisis audiens itu dari Facebook atau Instagram Insight gitu ya. Karena kan data Instagram dan Facebook ini menjadi satu. Di dalam Google Analytics juga bisa, dan di beberapa website juga menyediakan bagaimana kita bisa melakukan analisis data. Cuma yang saya tekankan di sini, namanya data itu tetap harus diolah oleh manusia. Kita ingat definisi di awal bahwa kita punya data, tapi kalau kita nggak bisa mendefinisikan bagaimana data itu bisa dibaca dan dipakai, itu akan percuma, sia-sia. Nah, tugas kita sebagai memang ahli di dalam bidang ilmu komunikasi, kita bisa menggunakan data ini sebagai sebuah perangkat yang kemudian memudahkan kita untuk mengakses data, dan dari data tersebut kita analisis ulang uh, untuk menerjemahkan dan melakukan spesifik uh, segmentasi, ya, mempersempit jangkauan kita, uh, sehingga data-data ini tidak hanya terbaca secara apa, secara mentah gitu ya, secara mentah kita dapatkan. Karena saya bilang tadi, karena manusia maya itu terkadang mereka itu berbeda dengan manusia yang nyata, sehingga kita perlu kejelian dan perlu untuk melakukan triangulasi gitu ya, untuk melakukan verifikasi data dengan data yang lain, atau kita melakukan riset, atau kita bisa menggunakan argumen-argumen kita secara akademik untuk bisa menyatakan bahwa oh, data ini bisa digunakan, data ini tidak bisa digunakan. Oke, berikutnya ini yang pingin saya tanyakan nih kepada teman-teman. Kalian juga bisa menjawab. Do we need audience test? Kita perlu nggak melakukan tes audience? Kalau memang uh, data sudah disediakan oleh beberapa tools, beberapa aplikasi, beberapa website yang memang support untuk menyediakan data audience kepada kita. Bagaimana menurut kalian? Kalau saya, nggak tahu kalau kalian ya. Kalau saya sih, yes. Karena karena sejatinya komunikasi itu memang harus well prepare, harus disiapkan dengan baik. Artinya kita perlu untuk melakukan tes terhadap audiens. Meskipun kita sudah punya data, kita seharusnya punya um, plan A, plan B, C, atau terhadap konten kita. Kita bisa tes. Kita lempar dulu kepada khalayak konten A. Bagaimana reaksi mereka, dan kemudian siapa saja. Apakah sudah sesuai? Kalau nggak sesuai, kita lempar konten B. Atau kita coba konten B, kita coba konten C, kemudian kita lakukan analisa. Analisa lagi. Oke, jadi perlu untuk melakukan audience test. Uh, Terutama di sosial media. Supaya kita tuh menjaring ya, memang menjaring orang-orang yang memang segmented dan memang target yang spesifik untuk bisa menyukai apa yang kita buat, apa yang kita produksi, pesan apa yang kita produksi di sana.
Kalau kita sudah menjaring dan kita tepat sasaran, algoritma itu akan bekerja sendiri gitu teman-teman. Apalagi kalau kita tadi uh, menyasar kalau Abraham Maslow ya, ketika orang sudah punya semuanya dan di tahap yang terakhir yang 8 needs itu yang terakhir transcendent needs, dia akan berusaha untuk mengajak orang lain sih. Jadi kalau konten message kita itu konten kita tuh bisa stimuli mereka untuk sharing dan kemudian mengajak orang lain dan menunjukkan message yang kita buat, itu berarti sudah berjalan gitu. Jadi ini bukan sesederhana yang kalian berkomunikasi itu bukan sesederhana yang seperti kalian lihat gitu ya, atau kalian pikirkan. Jadi semuanya itu perlu dipersiapkan, semua itu harusnya dilakukan tanpa ada kesalahan ya, karena kita tahu bahwa kalau berkomunikasi sejatinya inevitable, nggak akan bisa ditarik ulang. Jadi kalau kita salah memprediksi, salah kita mentargetkan, ya kalau kita salah ya kemudian nggak bisa diulang gitu. Yang bisa adalah kemudian kita perbaiki. Ini ini contohnya ya. Kalian bisa coba buka-buka sih di Social Bakers, platform ada audience analysis. Jadi saya ngambil sekilas aja ketika uh, di sana kalian masuk dan kemudian kalian mencari preference kalian tuh pengen mencari apa, dan di sana kalian akan bisa mendapatkan data-data uh, audiens mana yang kemudian audiens audiens apa dan bagaimana karakter mereka. Hmm, saya memberikan bacaan juga literatur buat kalian, dan di sana disajikan ada step by step guidance untuk melakukan um, analisis audience ya. Yang pertama adalah set up audience brainstorming session. Jadi tujuan sesi brainstorming adalah kita untuk mengembangkan daftar awal kategori audiens yang potensial. Dengan mengelompokkan audiens yang potensial, artinya kita bisa mengelompokkan audiens menurut karakteristik yang mungkin berdampak pada komunikasi yang akan kita buat. Ketika brainstorming itu kita akan memunculkan banyak pertimbangan ya. Jadi kalau membuat brainstorming itu kita nggak coba dalam peer group gitu ya dengan partner kerja kalian. Uh, Kok di dalam konteks kelas ini nanti dengan teman sekelompok kalian, gitu ya. Sehingga kalian akan punya berbagai macam pemahaman yang rich terkait dengan audiens ini. Kemudian kalau sudah list potential audience elements. Jadi kalau udah brainstorming, kalian punya berbagai macam kategori. Coba berikan daftar semua audience yang dipikirkan oleh tim. Um, apa Tidak perlu menganalisis terlalu detail ya. Uh, di dalam tahap yang kedua ini, kemudian kalian membuat daftar bagaimana um, audiens-audiens ini bisa untuk secara pasti akan mengkonsumsi pesan-pesan yang kalian buat. Yang ketiga, divide audience into segments. Nah, setelah kalian melakukan tadi membuat daftar ya, dalam tim itu kemudian menulis siapa aja yang menjadi audiens, kalian mulai di tahap ketiga ini mulai melakukan spesifikasi gitu ya. Mengecilkan lingkup dari audiens. Oke. Okay? Dari sini kalian nanti bisa kumpulkan mana audiens yang sama dengan minatnya, atau yang tadi dari kategori Maslow, atau dari kategori yang terkait dengan usia, gender dan lain sebagainya tadi itu, ya itu bisa kalian gunakan. Bagaimana value mereka, bagaimana emosional mereka, bagaimana behavior mereka gitu ya. Jadi kalau segmentasi kalayak itu kita bisa analogikan
apa ya, membagi buah gitu. Mana yang menjadi buah apel, mana yang menjadi buah jeruk, mana yang menjadi buah pisang, mana yang menjadi buah anggur gitu ya. Itu yang dimaksud dengan segmentasi. Jadi mengkelompokkan mereka sesuai dengan rasa, bentuk gitu ya. Kalau analoginya buah. Karena terkadang ketika kita melakukan kategorisasi, beberapa kelompok atau khalayak ini awalnya kita anggap sebagai satu kumpulan. Nah, sebenarnya ternyata kalau kita segmentasi lagi, bisa jadi mereka memiliki minat yang beda, gitu ya. Misalnya kita mau apa namanya, mengklasifikasikan, oh ini ada generasi milenial, ada generasi baby boomers, ada generasi Z. Nah, ketika kita segmenkan di sana, ternyata ada juga generasi milenial yang memang menyukai informasi yang klasik di generasi baby boomers misalnya. Tapi ada juga mungkin baby boomers yang lebih menyukai tren budaya populer yang ada di budaya milenial misalnya atau generasi Z. Jadi ternyata masih bisa dipecah-pecah lagi gitu, tergantung minatnya. Kita nggak bisa bermain universalitas atau terlalu mengeneralisir um, ketika kita melakukan segmentasi. Ketika kita melakukan segmentasi ini perlu ini sih dibuang pemikiran-pikiran yang mengeneralisir. Segmentasi itu kalian bisa membuat dengan cara kalian sendiri ya. Bisa segmentasi terkait dengan geografis, terkait dengan bagaimana kelompok masyarakat, segmentasi terkait dengan karakter pemimpin, karakter uh, kebutuhan informasi terkait dengan politik, ekonomi. Nggak jangan terlalu terpatok dengan apa yang ada di buku karena segmentasi ini balik lagi terkait dengan bagaimana kalian membutuhkan informasi ini untuk mendukung produk atau konten yang kalian buat. Nah, setelah itu assess audience segments. Tadi udah saya jelaskan secara detail. Nah, kalau sudah disiapkan, kalian bisa melakukan assessment gitu ya. Dengan brainstorming lagi dengan tim kalian dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan misalnya kayak apa yang kemudian memotivasi segmen ini untuk melakukan sesuatu, kemudian siapa yang mungkin menjadi sumber informasi, siapa yang mereka percaya ketika kita mau menggunakan brand ambassador, influencer gitu. Apakah kemudian metode komunikasi yang tepat, platform apa yang mereka sukai dan sebagainya itu bisa digunakan. Kalau memungkinkan kalian bisa use stakeholder interview based market research kalau memungkinkan ya. Kalau kalian dalam kehidupan profesional pasti kalian akan punya anggaran untuk melakukan ini. Kemudian prepare refine final list of audience segments. Yang terakhir adalah prepare interest influencer metrics. Ya matrix ini optional sebenarnya, tapi ada sesuatu yang bagus yang bisa kalian gunakan untuk memudahkan pemikiran kalian. Ini contoh yang ada di buku ya, tapi yang bisa kalian jadikan patokan adalah terkait dengan kategori latens, yang ini hanya menunjukkan kriteria segmennya ya, kategori yang segmen yang mereka buat. Tapi yang saya tekankan di sini terkait dengan bagaimana latens, promoters, apathetics, defenders. Dan di sini menunjukkan bagaimana pengaruhnya dan bagaimana interestnya. Nah, ketika di awal itu sebenarnya tahap yang pertama adalah kita melihat ininya dulu sih, melihat uh, interestnya, minat mereka dan bagaimana pengaruhnya mereka. Ya, diidentifikasi melalui brainstorming tadi itu bisa dari langkah 1 sampai langkah yang 6 tadi. Nah, itu kemudian kita bisa petakan karena ini bisa menjadi apa ya, matriks ini memudahkan kita untuk memprioritaskan upaya komunikasi yang akan kita lakukan. Seperti kayak kita dalam analisis SWOT. Nah, dalam analisis SWOT itu kan nanti kita bisa melihat mana yang kemudian penting, strategi mana yang kemudian penting untuk kita lakukan. Nah, kemudian terkait dengan uh,
penjelasan Latents, Promoters, Apathetics, dan Defenders, silakan teman-teman untuk membaca dari literatur yang saya punya. Karena ini menjadi sebuah pilihan, kalian bisa untuk melakukan ini kalau memang kalian minat untuk menggunakan metode. Nah, saya ingin melanjutkan. Ada 3 hal ya yang kesalahan gitu ya, yang sering dilakukan ketika kita melakukan identifikasi audiens. Yang pertama adalah over segmenting ya. Pastikan audiens itu benar-benar cukup berbeda untuk menjamin segmentasi. Ya. Misalnya apakah kepentingan, motivasi atau needs ya. Kalau kita pakai masuk tadi, apakah kebutuhan-kebutuhan setiap kelompok orang itu membutuhkan strategi komunikasi yang berbeda-beda. Apakah kemudian kelompok dari masyarakat ini yang punya kebutuhan yang berbeda ini bisa digunakan dalam strategi komunikasi yang satu. Oke. Jadi di sini kita belajar bahwa ketika kita melakukan identifikasi, kita perlu untuk menyederhanakan segmentasi yang lebih spesifik. Oke? Jadi kita setuju ya, karena melihat khalayak itu secara unik. Ya, atau dikatakan tadi kita membuat kategori yang kecil. Jangan general. Oke? Nah, namun kita perlu ada batas. Jangan sampai kita over segmenting dan kita akhirnya ketika strategi segmentasi khalayak dan kategori kita itu terlalu detail dan kemudian kita terjebak bahwa setiap segmentasi ini kita harus perlakukan dengan cara komunikasi yang berbeda-beda. Gitu ya. Ini yang dimaksud over segmenting. Jangan-jangan segmen yang kita buat A dan B ini bisa diupayakan dengan cara komunikasi yang sama. Tinggal bagaimana kita memikirkan konten dan membuat pesannya tersebut. Oke. Yang kedua, underestimating the value of audience identification. Ini malah bukan over segmenting, tapi kemudian meremehkan identifikasi yang sudah dibuat. Ya, mungkin kita nggak tahu kapan analisis itu dibuat atau di dalam konteks atau kepentingan apa analisis itu dibuat atau bagaimana data itu kemudian kita dapatkan. Nah, tapi kita harus tetap melihat bahwa adanya manfaat, ya, adanya manfaat, adanya tujuan dari proses identifikasi itu. Jangan pernah menganggap bahwa proses identifikasi itu tidak perlu dilakukan, karena semua orang pakai sosial media kok. Semua orang pasti akan menemukan akun kita. Nah, itu namanya underestimating the value of audience identification. Sehingga nggak perlu namanya audience identification. Nah, sebagai sarjana ilmu komunikasi, kita sudah sepakat di slide pertama bahwa sebelum kita mempersiapkan pesan itu, mempersiapkan media yang kita buat, kita harus clear terkait dengan target market. Bagaimana kita membuat sesuatu yang efektif, bagaimana kita membuat pesan yang efektif, dan memilih media yang tepat kalau kita nggak bisa paham siapa audiensnya. Yang terakhir adalah penny pinching on resources for audience identification. Jangan kalau penny pinching itu kikir gitu ya, jangan pelit deh gitu ya soal memberikan dana gitu ya terkait dengan proses identifikasi. Karena sebenarnya
proses identifikasi itu relatif murah ya, karena sudah ada banyak tools, misalnya pun berbayar pun, seharusnya itu, data yang kaya gitu ya, untuk membantu kalian, mendefinisikan audiens kalian. Dan misalnya dalam proses riset, riset itu kan kita, walaupun menggunakan survei, kita kan mengenal juga adanya sampel gitu. Jadi, mmm, ketika kalian nanti sudah bekerja praktis, jangan alergi gitu ya, untuk uh, uh, dan bisa mengupayakan untuk proses identifikasi khalayak ini secara spesifik. Karena ya itu tadi, um, tidak sebanding gitu ya kalau kita tidak mau mengeluarkan upaya atau biaya untuk melakukan audience identification, um, itu semua nggak sebanding dengan nanti biaya kegagalan biaya kegagalan kalian ketika salah salah nembak target gitu. Jadi kalian melakukan sesuatu yang sia-sia gitu, terutama dalam konteks beriklan. Karena kita tahu ya kalau dalam periklanan tuh akan menyerap dana yang jauh lebih besar gitu ya di di dalam apa di dalam sebuah perusahaan atau lembaga. Jadi jangan lewatkan proses ini. Oke, okay. Ini saya sudah sampai di conclusion. Pada intinya adalah audience identification is the foundation for business development and delivery. Jadi sebelum kalian nanti masuk di dalam pertemuan berikutnya, ini perlu kalian untuk tanamkan di dalam pikiran kalian bahwa apapun yang kalian nanti lakukan, terutama di dalam proses menganalisis di media sosial, pastikan bahwa proses identifikasi audiens dan pastikan kalian sudah melakukan analisa dan pastikan kalian sudah memiliki segmentasi yang tepat karena ini adalah dasar kalian untuk mempersiapkan bagaimana pesan itu bisa berkembang dan tersampaikan. Sehingga di dalam mata kuliah ini bisa jadi nanti di dalam setiap kelompok akan memberikan warna-warni di dalam mengemas sebuah message gitu karena ya audiensnya akan beragam dan akan berbeda-beda. Oke, okay. Dan terakhir ini di pertemuan ini saya memberikan tugas yang sederhana saja dan ini tugas secara individu ya sebagai latihan saja. Choose one of your favorite brand. Jadi kalian pilih saja brand apa yang kalian suka. Brand ini nggak harus apa ya, nggak harus benda gitu ya. Produk bukan harus consumer good, bukan harus fashion. Kalian bisa misalnya influencer tertentu atau kalian mau film gitu ya, mau production house dan sebagainya. Apapun yang kalian suka ya, mau musik gitu. Apapun pokoknya favorit brand kalian itu apa. Do a simple audience analysis according to Facebook or Instagram Insight. Contohnya nanti saya akan cantumkan di link di tautan ya. Saya cantumkan di leads dengan tautan sehingga kalian nanti bisa mempelajarinya secara singkat dan kalian juga bisa menelusur sih sebenarnya di YouTube ada juga caranya. Sehingga kalian setelah itu make an analysis in Microsoft Word for a maximum of 3 page. Jadi nggak usah banyak-banyak, maksimum 3 halaman saja. Apa yang kemudian kalian bisa definisikan dari Facebook atau Instagram Insight dari brand yang memang kalian suka. Kemudian submit di leads. Tapi saya tidak membatasi secara pakem ya teman-teman. Kalian juga boleh kok berkreasi karena ini hanya tugas untuk mengukur bagaimana teman-teman bisa melakukan audience analysis. Jadi gunakan sekreatif mungkin. Atau mungkin ada yang bilang saya nggak mau menggunakan Facebook atau Instagram Insight, saya mau pakai tools atau platform yang lain. Oke, nggak apa-apa, gunakan aja gitu ya. Dan saya yakin bahwa teman-teman mahasiswa jauh memiliki banyak kapabilitas untuk bisa mencari platform-platform yang memang membantu kalian. Oke, baik teman-teman, terima kasih buat pertemuan ini dan kalian sudah bisa mulai untuk mengerjakan dan kita ketemu lagi ya di dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih buat hari ini. Salam untuk semuanya dan salam sehat. Thank you.